Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syaiful Ulum akan menjelaskan cara merakit PC atau komputer menggunakan simulasi Montagem. Pertama kita buka Montagemnya. Seperti ini tampilan Montagem. Kita pilih bagian tes. Pertama ini ada sebuah casing kosong. Kita akan merakitnya mulai dari memasang power supply. Kita klik dan drag untuk memasang power supply. Tombol ini digunakan untuk memutar sesuai posisi power supply pada casing. Dan kita klik pada panah bawah untuk memasangnya. Setelah terpasang, kita kencangkan power supply terhadap casing menggunakan baut. Setelah itu kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu merakit pada bagian motherboard. Pertama kita akan memasang RAM yang pertama. Kita pasangkan pada slot RAM yang pertama. Kita lihat ada RAM ada cekungan. Kita sesuaikan dengan panjang pinnya, antara pin kanan dan kiri harus sama pada slotnya. Jika setelah dirasa sudah tepat, kita klik pasangkan. Kita klik bagian pengaitnya untuk mengencangkan RAM. Setelah terpasang, kita pasang RAM yang kedua sama dengan yang pertama tadi caranya. Klik pengaitnya untuk mengencangkan RAM. Setelah itu kita pasang prosesor. Pada prosesor juga ini harus diperhatikan letak pasnya prosesor sesuai dengan cekungan-cekungan ini sebagai tanda letak pas prosesornya. Kita pasangkan. Jika sudah pas, kita tutup dan kita pasang pengaitnya atau pengunci tutup prosesor. Setelah itu kita beri pasta pada atas bagian prosesor. Ini digunakan untuk melekatkan prosesor dengan heatsink. Setelah itu kita pasang heatsinknya. Jangan lupa kita kencangkan bautnya. Setelah itu klik pada bagian kabel power heatsink atau kipasnya untuk memasangnya. Kita sesuaikan posisinya dan kita pasang. Setelah itu install motherboard. Ini digunakan untuk memasang motherboard pada casing PC. Ini juga perlu diperhatikan bagian port ini tentunya di bagian belakang casing. Kita sesuaikan, kita pasangkan. Setelah terpasang, kita pasang baut untuk mengencangkan motherboard terhadap casing PC. Setelah itu kita pasang LAN card. Setelah terpasang, kita kencangkan dengan baut juga. Setelah itu kita pasang LAN card yang lain atau gigabit ethernet. Kencangkan dengan baut juga. Selanjutnya kita pasang VGA card. Kencangkan dengan baut juga. Kemudian kita masuk tahap pemasangan penyimpanan data. Ada hard disk, DVD drive, dan floppy drive. Pertama kita pasang hard disk. Kita luruskan sesuai dengan posisi tempat hard disk. Kita pasang. Setelah itu kencangkan dengan baut. Kita pasang bautnya pada kanan, pada sisi yang kiri dan sisi kanan. Kemudian kita pasang CD drive nya.
Setelah itu kencangkan dengan baut, pasang bautnya. Baut ini memasang sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan juga. Kemudian kita pasang floppy drive, pasang bautnya. Setelah itu kita akan memasang bagian kabel-kabel pada komponen seperti kabel data dan kabel power. Kita pertama pasang kabel data dari motherboard. Setelah itu klik pada bagian ujung kabel yang pertama tadi, kita klik pada yang ingin dipasang, yaitu pada CD drive. Kita pasang. Setelah itu kita pasang kabel data yang kedua. Setelah itu kita pasang sisi yang satunya terhadap floppy drive. Disesuaikan posisinya dan kita pasang. Setelah itu kita memasang kabel data harddisk untuk harddisk terhadap motherboard, yaitu kabel data SATA. Setelah itu kita klik pada ujung kabel SATA yang lainnya untuk dipasangkan ke harddisk. Kita klik ujungnya, kemudian kita klik pada bagian port di harddisknya. Putar sesuai dengan posisi yang benar, kita pasangkan. Setelah itu kita akan memasang kabel power dari power supply ke motherboard. Ternyata kita salah tekan, kita bisa ulangi pasang lagi. Karena kita tadi salah menekan dan akhirnya melepas kabel, kita bisa ulangi lagi. Kita pasang dahulu yang lebih mudah, seperti kabel power untuk CD drive. Jangan sampai salah menekan lagi. Setelah itu kabel power untuk motherboard. Ini yang agak sulit, akhirnya bisa. Sesuai dengan posisi pinnya. Kemudian pasang kabel power untuk memprosesing fan prosesor atau kipas prosesornya. Kemudian kabel power untuk floppy drive. Ini kita pasang kabel power untuk harddisk.
Itu kita pasang kabel power untuk fan casing. Setelah kabel komponen semua terpasang, kita pasang penutup casing pada kedua bagian, sisi kiri dan sisi kanan, dan kencangkan dengan baut. PC komputer pun sudah selesai terpasang. Kita tinggal menyambungkan dengan monitor, keyboard, dan mouse. Kita pasang kabel VGA yang menghubungkan PC dengan monitor. Kita memasang harus menyesuaikan ini dengan port yang ada di PC. Setelah itu kencangkan baut. Itu kita pasang kabel dari keyboard ke PC. Sesuaikan dengan port yang ada di PC, kemudian kita ganti dengan mouse. Kemudian kita pasang kabel USB. Setelah terpasang, kita pasang kabel LAN card. Setelah itu kita pasang antena adapter WiFi. Kita kencangkan, dan terakhir kita pasang kabel power untuk PC. Setelah itu kita akan melakukan testing, dan PC pun sudah selesai dirakit. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.